Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik Hilman, akan mereview mata kuliah hukum pidana lanjutan bab 5 alasan hapusnya kewenangan menuntut dan menjalankan pidana. Alasan hapusnya kewenangan menuntut, yang pertama, tidak adanya pengaduan pada delik aduan atau kelah delik. Yang kedua, nebis in idem pasal 776 KUHP, 3 matinya terdakwa. Yang keempat, daluarsa. Yang kelima, penyelesaian di luar baracara atau afdoning buiten proses, terdapat dalam pasal 82 KUHP. 6. Adanya abolisi dan amnesti. Yang pertama, adanya pengaduan pada delik aduan. Dalam buku 1 KUHP tidak ada pengaturan khusus tentang delik aduan, melainkan diatur dalam buku 2 KUHP tentang kejahatan. Sedangkan dalam buku 3 tidak dikenal dengan adanya delik aduan. Macam-macam delik aduan. Yang pertama ada delik aduan absolut. Yang kedua ada aduan relatif. Keistimewaan atau kekhususan delik absolut. Yang pertama, dalam delik aduan absolut ada yang diadukan adalah peristiwa hukumnya. Yang kedua, dalam delik aduan absolut pengaduannya tidak dapat dipisah-pisahkan. Artinya, dengan adanya pengaduan berarti berlaku untuk semua pelaku kejahatan walaupun tidak disebutkan satu persatu. Oleh karena itu, dalam delik aduan yang absolut, pengaduan mutlak harus ada, sebab tanpa pengaduan pelaku dan peserta lainnya tidak dapat dituntut. Keistimewaan delik aduan relatif. Yang pertama, delik aduan relatif yang diadukan adalah orang yang disangka telah melakukan tindak pidana. Yang kedua, delik aduan relatif pengaduannya dapat dipisahkan atau split bar, artinya pelaku atau peserta kejahatan tidak dapat dituntut apabila tidak disebutkan. Jadi, yang disebutkan saja menjadi pelaku tindak pidana. Siapakah yang berhak mengadu? Berdasarkan pasal 72 dan pasal 73 KUHP, terdapat disimpulkan bahwa yang berhak mengadu adalah orang atau mereka yang terkena kejahatan. Misalnya, dalam pasal 319 KUHP tentang penghinaan tidak akan dituntut jika tidak ada pengaduan orang yang terkena kejahatan, dan pasal 322 ayat 2 tentang membuka rahasia. Tenggang waktu pengaduan. Sejak saat orang berhak mengadu mengetahui adanya kejahatan, hal ini berlaku baik untuk delik aduan absolut ataupun delik aduan relatif. Adapun daluarsa pengaduan adalah setelah 6 bulan apabila korban bertempat tinggal di Indonesia dan 9 bulan apabila bertempat tinggal di luar Indonesia. Menarik kembali pengaduan berdasarkan pasal 75 KUHP, penarikan dapat dicabut 3 bulan setelah pengaduan diajukan. Tetapi jika yang berhak mengadu meninggal, maka pengaduan tidak dapat dicabut kembali. Tetapi khusus untuk delik aduan absolut, penarikan pengaduan tidak terikat dalam waktu 3 bulan, melainkan selama waktu pemeriksaan dalam sidang pengadilan. Yang kedua, ne bis in idem. Diatur dalam pasal 76 KUHP, istilah ne bis in idem atau nemo debat bis pexari yang berarti tidak atau jangan 2 kali yang sama. Dasar atau rasio dari asas ini adalah A. Untuk menjaga martabat, B. Untuk kepastian hukum bagi terdakwa yang telah mendapat keputusan dari hakim. Syarat-syarat ne bis idem. Adanya putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Yang kedua, putusan yang dijatuhkan berlaku untuk orang yang sama. 3. Perbuatan yang dituntut kedua kali adalah orang yang sama yang pernah diputus. 3. Matinya terdakwa terdapat dalam pasal 77 KUHP. Kewenangan menuntut pidana menjadi hapus dengan matinya terdakwa. Hal ini didasarkan karena subjek hukum pidana hanyalah orang, sehingga yang dapat mempertanggungjawabkan suatu perbuatan yang berupa tindak pidana hanyalah pelaku tindak pidana tersebut. Yang keempat, daluarsa atau perjaring. Terdapat dalam pasal 78 KUHP. Alasan berlakunya daluarsa adalah karena sangat mempunyai daya berlakunya penuntutan sehingga A. Memperlemah ingatan terhadap gangguan atas keterlibatan yang telah dilakukan. Dengan demikian mengurangi pula kegunaan dari penuntutan atau pemindanaan. B. Menyulitkan pembuktian karenanya memperkecil kemungkinan akan berhasilnya penuntutan.
Jadi, maksud dari daluarsa atau tenggang waktu ini adalah untuk memberikan kepastian dan ketertiban hukum, terutama untuk penuntut umum dan terdakwa, terlebih-lebih untuk terdakwa. Batas waktu daluarsa menurut pasal 78 KUHP untuk semua kejahatan dan pelanggaran yang dilakukan dengan percetakan adalah 1 tahun. 2. Untuk kejahatan yang diancam hukuman denda kurungan atau pidana penjara paling lama 3 tahun, daluarsanya adalah sesudah 6 tahun. 3. Untuk kejahatan yang ancaman hukumannya pidana penjara paling lebih dari 3 tahun, daluarsanya adalah sesudah 12 tahun. Sedangkan untuk kejahatan yang diancam pidana mati atau seumur hidup, daluarsanya adalah 18 tahun. Alasan atau dasar pertimbangan waktu daluarsa adalah tersangka atau terdakwa yang melarikan diri harus lebih lama dikeluarkan dari penjara dibandingkan orang yang benar-benar menjalankan hukuman. Ingatan orang yang terhadap kejahatan-kejahatan yang lebih berat akan lama hilangnya. 3. Kemungkinan untuk memperoleh barang bukti semakin berkurang sehingga sukar untuk dikumpulkan karena hilang atau rusak. 4. Memberikan rasa kepastian hukum kepada masyarakat. Penentuan tenggang waktu daluarsa. Menurut pasal 79 KUHP, dihitung pada hari sesudah pembuatan dilakukan kecuali untuk 1. Kejahatan pemalsuan surat atau uang dihitung esok harinya sejak kejahatan diketahui. Rasionya adalah untuk menghindari orang yang cerdik, pandai, dan menggunakan surat setelah batas akhir daluarsa. Perampasan kemerdekaan, batas daluarsanya adalah dihitung mulai dari hari berikutnya setelah orang yang dirampas kemerdekaannya dibebaskan atau dimerdekakan, atau matinya orang terhadap kejahatan itu dilakukan. Rasionya adalah apabila tidak ditentukan batas daluarsanya yang dikhawatirkan akan habis waktunya sebelum kejahatan diketahui. 3. Pelanggaran pencatatan sipil dihitung sejak saat daftar pernyataan dilakukan. Penangguhan atau penghentian daluarsa. Penangguhan daluarsa atau penghentian untuk sementara tenggang waktu daluarsa. Apabila penundaan dicabut, maka tenggang waktu berjalan lagi dan waktu sebelum penundaan tetap dihitung. Misalnya dalam kasus stelionat atau penggelapan tanah pasal 385 KUHP. Jadi apabila seseorang mengajukan gugatan pidana di mana dalam kasusnya terdapat kasus perdata, maka hakim pengadilan harus menunda putusannya sebelum dibuktikan kebenarannya dalam perkara perdata. Question prejudicial action atau putusan hakim yang digantungkan pada tindakan atau action. Misalnya dalam perzinahan, pasal 284 KUHP, dalam kasus perzinahan, pengaduan menjadi syarat mutlak dalam penuntutan. Jadi, tindak pidana penzinahan dapat dituntut bergantung pada adanya pengaduan. Terhadap kasus ini tidak ada pengaduan penuntutan karena penuntutnya tergantung pada pengaduan. Rasionya adalah sebelum ada penundaan dan penuntutan harus telah dimulai dulu adanya penuntutan. 5. Penyelesaian di luar beracara atau updoing written process. Hal ini hanya berlaku perkara pelanggaran saja, yaitu terhadap perkara-perkara pelanggaran yang diancam denda saja. Maksimum dendanya harus dibayar. Yang C, diperlukan kuasa atau pejabat yang ditunjuk undang-undang. Upkop ini sifatnya sukarela dan harus inisiatif terdakwa sendiri. Tidak berlaku untuk tersangka yang berumur di bawah 16 tahun. Selain Upkop, dikenal juga dengan adanya lembaga seeking atau denda damai yang berlaku terhadap pelanggaran dalam TPE dan tindak pidana fiskal. Asas ini merupakan kewenangan JPU dengan dasar asas opportunity demi kepentingan umum. 6. Abolisi atau amnesti. Abolisi meniadakan wewenang dari jaksa untuk menuntut hukuman. Amnesti wewenang yang lebih luas, yaitu meniadakan wewenang untuk menuntut dan menjalankan eksekusi baik sebelum atau sesudah eksekusi. Perbedaan
abolisi dan amnesti. Abolisi hanya menggugurkan penutupan terhadap mereka yang belum dihukum, sedangkan amnesti menghentikan penuntutan dan menjalankan pidana atau semua akibat hukum sebelum dan sesudah tuntutan dihapuskan. Dalam pemberian abolisi dan amnesti, Presiden diberi kuasa undang-undang, artinya Presiden tidak perlu meminta persetujuan DPR. Alasan gugurnya hukum untuk melaksanakan hukuman dalam KUHP, matinya terpidana atau daluarsa. Yang kedua daluarsa. B. Di luar KUHP, amnesti dan grasi. Di daluarsa menjalankan pidana hapus apabila 2 tahun mengenai semua tindak pidana pelanggaran dan 5 tahun mengenai kejahatan yang dilakukan percetakan. C. Ditambah 1/3 dari lamanya tenggang daluarsa bagi kejahatan-kejahatan lainnya. D. Pidana mati tidak ada daluarsanya. Daluarsa menjalankan pidana dihitung dari esok hari setelah putusan hakim atau vonis dijatuhkan. Jika terhukum melarikan diri selama masa hukuman, maka esok harinya setelah melarikan diri mulai berlaku tenggang daluarsa baru. Tenggang daluarsa tertunda selama menjalankan pidana dan selama terhukum dirampas kemerdekaannya apabila berhubungan dengan tenggang waktu penghukuman lain. Grasi adalah tindakan pengampunan dari raja atau presiden yang merupakan kemurahan hati presiden yang berkuasa sehingga terhukum dapat menerima atau menolak grasi. Dewasa ini grasi berfungsi sebagai koreksi atas keputusan pengadilan untuk mencegah timbulnya ketidakadilan dan atas tindakan hukum. Grasi adalah menghapuskan hukuman yang telah dijatuhkan oleh hakim baik untuk sebagian atau seluruhnya atau merubah hukuman yang berlainan sifatnya. Dewasa ini grasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002. Tujuan grasi adalah sebagai koreksi atas keputusan pengadilan. Yang dimaksud kesalahan atau kealpaan apabila hakim salah menerapkan atau menafsirkan peraturan terhadap suatu tindak pidana sehingga dapat akibatnya menerapkan sanksi pun salah. Selain itu, dapat juga terjadi apabila hakim merasa putusannya kurang adil sehingga putusan atau vonis perlu diperbaiki. Akibat hukum dari adanya grasi, Presiden menolak permohonan grasi berarti terhukum harus menjalankan hukuman seluruhnya. Macam-macam grasi, yang pertama ada grasi duduk, ada grasi jalan, dan ada grasi jabatan. Perbedaan antara grasi dan amnesti, grasi dengan amnesti dan abolisi. Grasi merupakan masalah yang menghapuskan atau meringankan hukuman, sedangkan amnesti adalah masalah yang menghapuskan tuntutan dari hukuman. Dan abolisi adalah masalah yang menghapuskan tuntutan. Persamaan antara grasi, amnesti, dan semuanya abolisi diberikan atas kuasa undang-undang. Hak untuk memberikan berada di tangan presiden dan kepala negara. Semuanya diatur dalam KUHP, tidak diatur dalam KUHP, melainkan diatur di luar KUHP, yaitu untuk grasi dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.